Agak menyedihkan sih Bang, salah jurusan. Saya mau. sekarang kan saya ngajar ya Bang, tapi nggak ngajar MTK. Keresahan saya sebagai ini ya pendidik matematika tuh banyak. Balik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Muhammad Rafif Wafi. Iya. Oke, juga konten creator dan juga guru dan segala macam, banyak yang digarap sama Bang nih. Oke, terima kasih Bang Rafif atas kehadirannya untuk datang di podcast Parit Baru yang pasti mengedukasi teman-teman lah. Nanti banyak-banyak sharing-sharing, tanya gali lah dari Bang Rafif ini gimana jadi konten kreator maupun jadi guru dan segala macam. Oke, Bang, mau tanya sedikit lah nih mengenai Abang. Ya. Ini kan Abang juga ngambil jurusan matematika ya. Nah, mau tanya juga dari biasanya podcast Parit Baru nih biasa nanya tuh cerita masa kecil dulu. Masa kecil sampai hingga dewasa, mungkin kenapa harus ngambil jurusan matematika? Boleh jelasin Bang, silakan. Wah, cerita dari kapan nih Bang? Dari kecil SD, SMP. Oh, dari kecil lah ya. Nah, pokok dari kecil lah. Oke, sebenarnya Bang ya, kalau Abang mungkin agak mind blowing lah. Boleh. SD nih, saya dulu senangnya musik, main marching band. Aku dari SD, SMP, SMA tuh marching band ekskul. Oh, dari SD. Sukanya hal-hal yang berbau seni gitu Bang. Kan agak terbalik kan? Ke matematika. Tapi kita lanjutkan ya. SD saya suka marching band, saya juga dulu suka mewarnain gitu kan, kecil. Beda sama anak laki-laki zaman sekarang kan main bola. Iya. Saya enggak Bang. Saya enggak. Enggak main kelayang apa tuh? Enggak. Soalnya saya bisa dibilang anak manja. Mainnya yang agak-agak lah gitu. Di rumahan lah. Terus SMP karena ekskul marching band juga, lanjut lagi DB karena suka juga kan musik, hal-hal yang berbau musik. Lanjut lagi ke SMA, seni juga, bagian marching band juga, sempat semua alat saya mainkan gitu kan, senar, bass drum juga pernah main. Terakhir tuh main trompet lah dulu. Maka sampai kepikiran kayaknya kuliah ini juga mau lanjut marching band gitu kan. Karena sempat tertarik dulu. Dan akhirnya cerita saya untuk memilih jurusan pendidikan matematika karena agak menyedihkan sih Bang, salah jurusan. Salah jurusan. Kejebak. Awalnya pilih apa? Awalnya tuh kita kan waktu pertama kali kan zaman 2016 tuh kan ada 3 ya, SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. SNMPTN kan jalur undangan. Nah, saya dulu sempat pernah milih kan jalur undangan tuh, yang pertama di daerah Bandung itu ITB, terus yang pilihan kedua di Untan, sama ketiga pun di Untan. Cuman mungkin karena Universitas Tanjung Purani nggak mau didoakan gitu. Isu dulu, jadi ya udahlah, nggak diterima kan, SNMPTN gagal. Oke, nggak apa, kita berjuang nih di SBMPTN, jalur tes kan, jalur yang dibilang anak-anak yang paling kuat gitu. Akhirnya saya coba tes, saya pilihannya yang pertama tuh Bang, arsitek. Memang mau arsitek saya kan, karena saya nggak tahu lah, karena dulu waktu kecil tuh adik mau jadi apa kata Bapak. Kan dulu kan pilot. Berubah-ubah. Arsitek ini apa ya? Oh, yang gambar-gambar. Ini. Saya pun nggak bisa gambar, cuman saya kayak, arsitek ini keren nih kan. Udah, pilih arsitek nih, ITB. Yang kedua Unibrau. ITB, ini juga arsitek juga Bang. Terus yang ketiga baru pendidikan matematika. Itu nggak ada mikir apa-apa sih Bang, tiba-tiba kayak terpilih ya gitu. Karena dulu memang di SMA tuh MTK tuh yang paling dekat sama saya, karena bawaan guru Bang. Jadi saya suka MTK karena bawaan guru. Bukan karena saya suka MTK ya, tapi bawaan gurunya nyaman ngajarnya. Ini berperan juga gurunya. Jadi ada faktor yang membuat saya tuh lebih dekat sama matematika karena satu orang ini guru gitu kan. Dia nyaman ngajarnya, bisa ternyata gini ya. Walaupun agak abstrak kan. Dan akhirnya pas SBMPTN, pengumuman, tapi diterima di pendidikan matematika FK. Dan saya tuh nggak tahu itu rupanya jadi guru Bang. Belum tahu prospek setelah nanti aku selesai ini mau jadi apa, kita nggak tahu nih. Sama sekarang kan udah tahu kan. Kok kami itu dulu udahlah terima ada, yang adalah rezeki di sini. Itu. Dan akhirnya masuk, jalanin, pelajarin, baru tahu rupanya jadi guru ya. Ya udahlah, apa-apa lah. Kayak deh itu, jalan. Jalankan ya. Itunya tuh Bang. Oke. TK. Oke, nanti kita mau gali tentang guru lah nih. Tadi Abang udah
ada nggak pas waktu kecil atau tadi kan bilang ada bikin kayak guru MTK yang buat jadi suka MTK, bukan memang awalnya suka. Itu boleh tuh apa alasan mungkin yang buat nyentrum itu guru SMA kah, SD? Ada. Beliau almarhum kan, dulu zaman SMP. Dia selalu menyanyikan rumus-rumus tuh matematika tuh jadi lagu. Jadi kayak ke bawah-bawah gitu bang. Ada satu rumus ya, kalau kawan-kawan mungkin ingat di SMP tuh gradien nggak pernah salah. Y1, Y2, Y1, X1, X2, X1. Itu udah bukan rumus. Iya. Oke, gradien kalau jadi kayak bisa ya ternyata mengajar matematika tuh nggak sekaku itu. Tuh, ada seninya juga mengajar matematika. Jadi kalau kawan-kawan bermindset matematika tuh rumus-rumus kaku ini ternyata matematika tuh bisa dibengkokkan. Lihat seni gitu kan. Bengkokkan tuh kayak bisa dimainkan lagi cara kita menyampaikannya gitu. Ya sekarang aku bisa dulu lah saya kan kelihatan MTK ya malas karena memang ini kan buat mencari masalah kan bisa dibilang kayak gitu kan lihat rumusnya kalau jadi kayak memang sih kalau di SMP tuh kita belajar MTK tuh bang kayak ini buat apa gitu. Iya, nggak tahu mau ke depannya sebenarnya apa sih coba gitu. Jadi kayak ternyata pas saya di jurusan ini saya nemukan jawabannya gitu. Oke. Diambil pas kuliah itu ngambil jurusan matematika. Selesainya apa dong? Maksudnya penjurusannya selesainya apa gitu? Kalau berarti gini, kalian kan daftar sebagai pendidikan matematika nih jurusannya. Berarti outputnya nanti jadi guru matematika. Ya kan ada beda-beda deh kan. Maksudnya ada matematika murni, terapan dan segala macam pendidikan. Nah, boleh jelasin kalau di Pontianak tuh ada dua ya kan, FMIPA itu yang benar-benar matematika murni, yang saya masuk ini sekarang pendidikan matematika. Bedanya kalau matematika murni itu yang udah saya pahami ya, dan saya pun juga pernah berbagi konten tentang jurusan 3 ini yang terapan yang ketiga. Matematika murni itu lebih ke benar-benar bahas matematikanya gitu, mencari rumus ini asalnya dari mana, bahkan menemukan rumus yang baru. Karena kan kalau kita nyelam dalam di matematika nih bang, masih ada yang belum kita temukan gitu. Jawaban-jawaban yang kayak rumus apa lah, saya kayak nggak sanggup lah dalam matematika tuh. Nah kalau beda sama pendidikan, ya berarti kan kita ngajar. 60% MTK, 40% ngajar. Kalau di pendidikan matematika tuh biasa lebih ke SMP sama SMA. Kan SD kan PGSD kan. Nah, kalau yang pendidikan matematika ini lebih ke SMP SMA. Terus ada yang ini yang Jerome. Iya, Jerome. Dalam itu matematika terapan. Ya kan lebih ke matematika yang akan di outputnya untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Misal kayak bangunan, keuangan, terus kayak teknologi dan lain-lain. Terus yang saya masuk nih pendidikan yang ngajar. Ngajar. Jadi udah tahu lah nih prospek nanti. Udah tahu kan mau jadi guru nih. Nggak mau sih bang. Kan udah mau ngajar. Oke nanti itu. Ngajar mau. Cuman kalau dijadikan pekerjaan tuh kayaknya saya nolak. Karena apa tuh? Banyak. Pertama ya, banyak sih bang pertimbangannya. Karena apa bang sampaikan ya? Saya sebenarnya agak ragu nggak masalah guru-guru nih gitu kan. Yang pertama saya ngelihat administrasinya luar biasa. Yes. Kita lebih banyak ngurus administrasi dibandingkan ngajar. Bahkan bisa dibilang ya 50-50 itu 50-50, 50% ngajar. Ada syarat administrasi yang perlu harus dipenuhi biar gaji keluar lah apalah ini. Yang saya pernah cerita ya sama beberapa guru saya juga di SMA tuh. Wah gila banyak banget sih kayak ngajar oke lah, ngajar lancar kan. Terus karena kita juga menghadapi generasi kan baru-baru terus kan. Membuat kita lebih senang saya ngajar gitu. Tapi yang administrasi itu bang kayak terlalu banyak benar. Agak sulit buat masih jadi guru. Tapi kalau misal ada kesempatan buat ngajar, saya mau. Sekarang kan saya ngajar ya bang. Tapi nggak ngajar MTK. Di SMA 2. SMA 2 tuh di Karib di SMA 2 di Pontianak tuh. Saya ngajar, tapi saya ngajarnya di ekskul, bukan ngajar MTK. Wah, kita ini negara ngajar mikirnya ngajar MTK. Enggak. Banyak orang kira kami itu ngajar matematika, karena tadi kan konten-kontennya tentang MTK. Iya. Jadi ngajar di SMA 2 ya? SMA 2 ngajarnya. Ngajar ekskul multimedia.
Oh, multimedia. Oh, ada eskul multimedia, keren. Dulu zaman kita udah ada kan bang? Iya, udah ada. Sebenarnya eskul basket, bola, tim band atau sekarang masih bertahan. Sekarang kan udah kembang kan multimedia, editor segala macam. Keren sih. Ini menyesuaikan perkembangan zaman lah. Nah, saya tadi mau tarik kembali lah, tadi abang bilang sampaikan guru kan sangat berperan ya bang. Nah, mau tanya lebih dalam lagi, peran guru sangat apa ya? Sangat krusial lah bisa dibilang, karena ini kan bisa mengubah dari siswanya gimana gitu kan, cara ngajarnya harus bagaimana sehingga tuh siswa tidak merasa kayak tertekan belajar. Nah, menurut abang sekarang lihat dari kondisi sekarang guru, nah itu gimana sekarang dengan ya tadi bisa dibilang abang bilang administrasi sulit dan segala macam, tapi sehingga buat orang buat jadi guru pun susah juga. Saya yang paling utama aktornya ya guru gitu kan. Nah, gimana menurut abang lihat kondisi seperti ini? Sejauh ini saya lihat ada sedikit perubahan lah ya, karena sekarang kan dulu kan ya orang mau jadi guru siapapun bisa jadi guru. Iya. Ada program ya bang namanya PPG. Jadi semua lulusan tuh bisa jadi guru gitu kan, harus ikut program dulu sertifikasi gitu. Iya, itu mas. Sebenarnya kayak udah di profesi ini udah lumayan dikuatkan dengan PPG. Nah, tapi karena saya juga tidak mendalami soal guru di sekolah, ya saya cuma dengar cita-cita ya dari beberapa teman saya yang ngajar, ya yang administrasi luar biasa. Karena guru kan tidak hanya ngajar ya bang ya, dia harus nyiapin RPP, dia harus menyesuaikan kurikulum pemerintah. Iya, kurikulum pemerintah. Nah, itu yang membuat harus ikut gitu kan. Benar. Kadang pun guru yang ikut ujung-ujungnya pas ngajar pun ya udah ngajar ya gitu bang. Kayak kalau siswa kalau siswa diajar tidak sesuai dengan kurikulum pemerintah sampai yang ngapain harus ngikutin yang ini kan kurikulum pemerintah gitu. Jadi gimana ya kalau mau dibilang harus ngikutin pun nanti enggak goal harus ikut atau enggak, itu jadi bingung juga. Dilema. Karena pun banyak benar nih gitu. Udah lah ngajar ya lah. Oke, sehingga kayak langsung bukan ngajar TK tapi ngajar ini etika. Siswa-siswa sekarang. Oke. Terus tapi memang abang nih mau tanya, abang juga sebagai content creator, ya kan? Di TikTok itu banyak. Itu hampir berjuta-juta penontonnya. Dan juga di YouTube ada berapa penonton. Beda konsep, bedanya kalau di TikTok itu bahasa matematika. Kalau di YouTube itu bahasnya lebih banyak sponsor, sponsorship, beda segala macam. Nah, boleh jelasin kenapa enggak dari YouTube, TikTok itu sama ya kan dulu matematika. Nah, kenapa? Dulu kan zaman-zaman YouTube ya bang ya. Iya. Kan saya dulu mulai ngonten tuh SMP. SMP tuh udah suka ngonten. Bawa kamera. Awal pertama ngonten apa? Awal mana ngonten apa ya? Kayak nge-vlog lah bang. Oh, nge-vlog. Halo, welcome back to the channel. Jadi dulu kayak karakter yang dulu tuh yang kayak gitu tuh sangat sulit buat kita pede depan kamera kan. Benar. Soalnya kayak untuk menciptakan pede di depan kamera, ngomong-ngomong di tempat umum itu kan dulu kan sangat sulit ya. Jadi kayak ya udahlah saya mulai membiasakan diri karena saya pengen jadi dulu tuh kayak Olion, Reza Arab. Dulu kan terkenal tuh mereka kan. Nah, jadi kayak terinspirasi lah dari mereka kan, kayak ngevlog kemana-mana yang cuman beli kamera ke toko ini pun rame, kok bisa rame gitu. Adalah coba buat vlog dan coba-coba ngedit, coba-coba itu, dan SMP lah saya mulai tahu ternyata konten creator itu kerjanya gini. Nah, mulai SMA, mulai kuliah juga sih, mulai maba tuh udah mulai cinca-cinca lah ya buat ngadok-ngadokkan konten gitu kan. Terutama di bagian publikasi itu HPDD ke bahasanya kan. Kalau divisi panitia itu kan humas publikasi dekorasi, yang desain, yang bikin video, karena saya suka kan hal itu kan. Dari SMP, SMA saya juga suka media. Terus udah akhirnya ketika saya selesai di Ormawa tuh kan, saya kan juga jabat sebagai Ormawa tuh. Nah itu kan sibuk tuh gak pernah konten tuh. Nah setelah jadi Ormawa tuh saya fokus organisasi, udah selesai. Nah saya balik ke konten lagi. Nah konten lah tentang YouTube tuh banyak tuh tentang sponsor. Nah ada gak alasannya nih apa tentang sponsor? Iya. Karena dulu Ormawa saya aktif di kegiatan bang. Aktif, jadi dulu sempat jadi panitia ulang tahun. Itu jadi divisi sponsor. Divisi sponsor. Nyari sponsor.
Kayak humas. Humas. Tapi dipecah nih lagi nih kan? Pecah. Saya fokus ke sponsor ya. Sponsor, oke. Karena dulu tuh di kampus tuh kayak nggak ada yang mau jadi sponsor gitu bang. Iya. Kalau saya kan suka ya hal-hal yang kayak nggak ada, pengen nih ada. Yang paling krusial sponsor karena kegiatan nggak ada uang nggak bisa jalan. Iya, gede lagi kan. Iya. Undang 1.000 lebih orang tuh bang. FKP 1.000 lebih satu angkatannya. Satu angkatan. Apalagi 3 angkatan ada 3.000 lebih dah yang datang. Iya. Orang kan ngeliat, oh ini acara nih layak dijual nih ke beberapa perusahaan di luar nih. Akhirnya saya coba ngajukan ke ketua panitia, boleh enggak divisi sponsor? Boleh. Kita coba dulu dah. Saya belajar sendiri nenet. Dulu kan ada materi terlalu banyak ya tentang sponsor kan. Bahkan senior saya pun enggak ada yang tracking posisi itu sponsor gitu, enggak ada dapat sponsor. Dan akhirnya saya coba dari pagi sampai malam, ya proposal, follow up, meeting sama orang gitu. Akhirnya dapat dari 60 proposal yang saya ajukan tuh ke banyak perusahaan dapat 15 sponsor. Lumayan kalau bisa nyebarnya bisa dibilang banyak, tapi dapat pun banyak juga. Itu kalau diuangkan di total kan ada kayak bantuan, enggak cuma bantuan dana, bantuan kayak tenda, bantuan minuman, makanan, bantuan artis, bla 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 gitu. Kan sponsor jangan mikir duitnya ada. Iya ada banyak bentuk macamnya. Bentuk ya sponsorin kain tuh bisa kok dihitung bisa 30 juta lebih. Sangat bersyukur punya divisi apa dapat abang nih bisa. Karena saya pengen belajar kan bang dan pengen memecahkan tali sponsor tuh tidak penting. Itu waktu di kampus tuh kayak orang tuh tidak mau ngomong ke banyak orang. Padahal kegiatan kita ini luar biasa loh. Kok kita coba follow up ke perusahaan gede, why not gitu? Daripada danusan yang jualan kayak jual capek tiap hari 1.000. Ya keuntungannya bisa dibilang kecil lah memang. Tapi kalau misal kita bersponsor lebih ini gara-gara danus nih risol tak laku kan danus kita gak mau danus jualan apa enggak danusnya suruh dari sponsor proposal berapa print 1 butik gitu. Iya benar. Tapi sekali dapat besar juta. Iya benar. Sama mau tahu apa bang, jadi setelah sponsor tuh bang kan dapat nih, tahun depan kan ulang tahun lagi tuh. Tahun depan kan ada ulang tahun lagi kan. Itu kan berarti kan sponsor yang dulu kan harusnya kita panggil lagi. Iya, prioritas kan. Adik-adik tuh nanya, bang gimana cara dapat sponsor. Akhirnya saya lah coba ngasih materi upgrading panitia kan bang. Upgrading ini materi. Tak pula ada yang boleh. Nggak ada pula yang dapat. Ngapa ya? Akhirnya tiap tahun tuh mereka nanya terus kan. Bahkan yang kegiatan-kegiatan mereka yang sehari pun nanya, bang gimana dapat sponsor ini. Udah capek dalam konten saya. Jadi mereka nanya link malas berkali kalau kita ngajar tak ada hasilnya kayak udah lah kok nih apa yang salah nih gitu kan kita cari lagi. Akhirnya saya buat konten pertama kali itu bulan Februari tahun 2000 kayaknya sebelum covid gitu saya lupa itu tentang bagaimana cara dapat sponsor di kegiatanmu. Nah sekarang itu view udah 100 ribuan kalau salah ya. Nah, itu udah tau ya bang, tiba-tiba kalian buat konten yang niatnya saya buat mereka adik-adik. Iya. Tiba-tiba orang lain tuh datang. Nanya bang, ini dapat sponsor yang buat futsal gimana, yang buat tim Mobile Legends, tim e-sport. E-sport gitu. Kemana-mana kan. Apa banyak nanya nih? Adalah akhirnya ketika banyak nanya, nah itulah jadi konten kami Agi yang kedua, ketiga, keempat tentang sponsor. Iya, karena memang masukan sponsor bukan hanya masukan gitu ya kan, tahu tanggal, tahu tanggal kapan tutup buku apa segala macamnya. Nah itu juga. Iya memang harus benar-benar dipelajari. Nanti bisa ke channel apa YouTube-nya tuh. Rapip Wapi bang. Oke. Apa Rapip Wapi? Karena orang manggilnya Pip. Sebenarnya kan Rapip ya bang ya. Rafif Wafi kan. Ya kalau Pontianak bilang Pip. Pakai P. Wafi. Udahlah, nama panggung saya Rapip ya lah. Jadi ada panggil Pip. Oke. Kalau TikTok itu isinya matematika. TikTok MTK bang. MTK. Oke. Memang sesuai dengan passion dari awal matematika kan. Profesi bang, profesi memang MTK kan. Dan ini memang bakal sustain MTK terus atau memang TikToknya memang ini khususnya untuk MTK aja nih atau memang YouTube untuk sponsor aja gitu tuh Ben? YouTube sponsor lulusan kan pendidikan matematika di TikTok orang kenal kami kreator matematika. Iya. Tapi kerja sekarang bukan guru, bukan sponsor, kerjanya di bagian kreatif marketing agensi. Nah nih Bang Rapip nih ya, mau ke arah mana? Saya jelaskan lah ya Bang ya. Kalau di TikTok ya, Rapip Wapi itu memang lahir ya
lahir di TikTok kreator itu sebagai orang matematika tapi nggak ngajar matematika. Jadi karena saya dulu pernah sempat belajar dari kurs online gitu, belajar konten kreator. Kita tuh buat konten tuh source idea tuh dari keresahan kita sebagai keresahan saya sebagai pendidik matematika tuh banyak. Pertama MTK tuh wrong prinsipalnya ya. Orang mikir anak MTK tuh kaku, culun, itu tuh. Enggak, aku keren kok. Iya, benar. Itu satu jawaban. Terus yang kedua, MTK tuh rumus terus. Rumusnya ini itu ya harus pakai rumus kan. Enggak, MTK rupanya ada kayak belajar gimana cara kita gunakan rumus ini. Yang lain pun bisa gitu kan. Banyak jalan menuju solusi gitu kan. Jadi kayak ranking MTK pun juga ada beberapa orang-orang di luar itu menganggap matematika itu sulit. Enggak. Kalau kita berjalan pun kan bayi pun dari ngerangka berdiri pun sulit gak kan? Benar. Nah kalau kita belajar MTK ya awal-awal memang sulit gitu kan. Kalau kau udah benar-benar paham nggak bisa gitu. Nah, itu memecahkan stigma sulit MTK juga sempat buat konten di YouTube juga gitu. Bedanya sama TikTok ini lebih ke banyak komedinya bang. Memang konsumsinya emang gitu komedi entertain karena saya mau break the rules MTK kaku. Iya benar. Bisa digil-gilkan. Jadi tuh enggak merasa kayak MTK enggak terlalu kaku yang kan biasa dulu kan saya merasa lah ya kalau guru saya kan MTK tuh paling kalau misalnya masuk kelas ya penggaris yang panjang besar kan itu kan kumis tebal. Nah itu kayak jadi kayak kita harus mengubah stereotip jadi MTK tuh benar-benar kayak ya beda dah zaman sekarang bisa diubah tadi yang sampaikan sama abang tadi. Oke. Sebenarnya tadi aku mau tarik kembali yang pernyataan abang bilang bahwasannya abang sekarang bisa bilang larinya kayak konten kreator segala macam. Sekarang ada punya perusahaan DNA. Oke. Mau sedikit klik kembali lah nih. Boleh. Insyaallah. Boleh. Nah, dari DNA mulai kapan tuh bang? Mulai mengilhami ide untuk buka DNA untuk jadi konten kreator gitu segala macam. Kita dulu tahun 2000 berapa ya? Kita kan resmi PT itu kan 2021. Berarti udah mau 3 tahun nih tahun ini. Nah, sebelum itu pun kita pernah sempat jadi proyek-proyekan kecil ya bang, kayak freelance. Kenapa nggak diseriusin? Ya udah kita serius. Tahun 2021 bulan November itu saya diajak untuk bangun PT ini. Dulu as a chief officer ya, COO. Jadi ngurusin operasional gitu. Tuh ya udah setahun nih benar-benar kayak jalan lah rangka gitu di DNA. Setahun terus dalam tahun kedua. Nah itu masa-masa saya masih belum selesai skripsi tuh. Karena saya juga termasuk masa telu ya kan 7 tahun bang. Nggak apa-apa ya selesai. Sibuk kerjaan ini karena saya juga senang kan di bidang kreatif marketing nih kan. Jadi berdiri DNA itu saya diajak sama seseorang, akhirnya dikumpulkan 4 orang inisiatif timnya, jalan-jalan dan sampai sekarang saya sendiri. Udah berapa karyawan ataupun tim di situ? Dan 6 sekarang. Dulu kan saya founder tuh berempat. Jadi 4 nih orangnya jalanin DNA, bangun fondasi DNA dan akhirnya sampai sekarang mungkin abang lah kayak tim ini kan sampai udah lama nih kan sampai tahu kekurangan kelebihan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur satu persatu. Saya sisa saya seorang. Sisa saya sendiri. Tuh. Banyak sih bang cerita ya bang kok dari awal sampai akhir nih DNA nih sebenarnya. Banyak kisahnya. Sempat gak saya tuh sempat vakum karena mau fokus skripsi, saya tinggalkan DNA. Bisa saya datang lagi. Tahun berapa benar-benar maksudnya DNA-nya ya? Mulai 2021 kan emang pas awal tuh saya bangun berdiri nih. Setahun tuh saya coba DNA lo. Lama saya izin lo nih 3 bulan buat ngejar seminar. Izin. Nanti balik lagi. Kan bisa deskripsi itu. Tak bisa banyak nih kerjaan nih. Dan lah akhirnya izin lagi. Itu sekitar pertengahan 2022 kalau nggak salah. Sampai ke awal tahun 2023. Nah awal tahun 2023 akhirnya saya udah selesai. Alhamdulillah SPD. Balik lagi ke DNA. Udah hilang dah orang nih. Tim kami kan bisa 1-2 orang ya kan yang ada yang udah mundur, ada yang masih tim saya yang dulu pentingan saya ada. Terus masih ada yang bertahan. Nah sama ada satu CEO juga di situ masih ada.
Dulu kan saya bukan CEO. Saya kan CEO bagian operasional, wakilnya lah. Wakilnya. Nah, saya masuk, akhirnya dia izin dengan proyek lain. Saya coba untuk balik lagi ke DNA, saya coba optimasi lagi, saya coba perbaiki lagi apa yang kurang. Akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah naik. Alhamdulillah lah. Banyak udah berapa karyawan total? Karyawan total 6 sekarang, Bang. 6 orang. Tapi kita juga ada bareng freelance tuh bisa belasan orang, Bang. Freelance 16, belasan orang ya? Belasan orang freelance-nya. Jadi ada advertiser, ada content writer, content creator, talent, ada juga copywriter, designer kadang-kadang. Kalau tim kan kita yang inti-inti abang yang benar-benar dibutuhkan. Ya. Marketingnya satu, terus ada project manager, ada sekarang community officer, ada bagian visual creator, direktor ya, visual director gitu kan, creative director, sama ada graphic designer. Content copywriter juga ada. Jadi 6 pas, sama saya 7. Oke, mau tanya gimana hiring karyawan atau ada latar belakang gimana gitu hiring karyawan? Kayaknya rata-rata banyak yang beda-beda bang latar belakangnya. Kami seorang kan yang di bagian creative marketing, lulusan apa? Pendidikan TK. Beda ya, bukan pemasaran kan harusnya kan kayak ekonomi. Iya, seharusnya. TK. Jadi apa nih gitu kan? Terus ada yang apa ya? Yang dari programmer, itu jadi graphic designer. Jadi latar belakang beda-beda. Ada yang dokter hewan jadi marketing, Udah puas lagi orang ini kan, puas jadi dokter hewan jadi marketing. Tapi emang ada beberapa, kayak itu emang umur saya nih, sekitar saya itu memang kuliah tuh bukan sekedar ngejar prospek kerja dari ini, tapi ngejar pola pikir, benar, pengalamannya bang gitu. Jadi beda-beda backgroundnya gitu. Backgroundnya beda-beda. Tapi enggak ada kriteria yang kayak harus ini, harus satu atau enggak ada gitu ya? Enggak, kami open. Yang penting kau punya portofolio bagus. Yes. Oke, kau diajak ngobrol diajak mikir dan walaupun kau paham dengan kerjaan, misalnya desainernya tahu kerjaannya kayak gimana. Interview dah gas masuk. Itu. Oke. Lu cukup susah sih bang cari budak-budak Pontianak yang memang ranahnya ke kreatif, fotografer, videografer. Kan artinya fotografer, videografer banyaknya IO kan. Iya. WO. Yang produk tuh jarang sekali. Iya benar. Produk benar. yang buat pemasaran jarang sekali di Pontianak nih. Mana orang yang kami cari tadi? Video pun juga kan, video kadang-kadang orang kan bukan video yang benar-benar pure harus estetik ya bang. Iya. Video kan videonya harus bagus, angle harus ini. Enggak, kita nyari video yang bisa pesan sampai. Itu susah nyari videografer yang tes itu atau seleranya tuh yang bisa sampaikan konten itu gitu bang. Karena kan kita di sini kan pemasaran ya, alhasil kayak kita buat konten, yang penting nyampai ke audiens. Misalnya buat konten laundry buat ibu-ibu. Nyampai dah video ini ke ibu-ibu. Dari segi tesnya, mungkin dari segi selera ibu-ibunya nonton video ini, apakah drama, storytelling, itu kan banyak kan. Jadi kayak susah benar ya. Kayaknya memang Pontianak nih ketinggalan 7 tahun dari Jakarta. Ada isu-isu kayak gitu lah. Nanti abang lah buka jalan itu ya bang. Pelan-pelan sih kayak banyak ada yang udah mulai kepikir ke situ dan mau ke situ juga. Adalah beberapa 2-3 yang memang bangun lagi sih udah ada saya lihat di sini Pontianak. Ya bagus lah berarti kayak udah mulai develop kan, karena di Jakarta tuh orang tuh udah kejar-kejaran agensi cari di sini Pontianak. Ini berapa paketnya segini, mahal ya? Iyalah mau bayar anak kreatif 1.000 satu desain. Mending ngopi ya lah. Iya, kadang nggak tahu kerja desain itu lebih dari pagi sampai malam bisa ngerjain itu. Kayak abang nyiapkan podcast ini. Iya benar. Nggak cuma sejam 2 jam, 2-3 hari ngundang siapa nih? Paham lah saya. Itu lah orang-orang yang memang pengusaha ya di Pontianak tuh masih belum aware masalah marketing itu. Dan itu saya temuin waktu saya di DNA lah tuh selama 2 tahun. Oke. Ini setelah dari content creator guru nanti mau ngapain lagi? Nikah pasti. Oke. Karena saya dulu termasuk mahasiswa yang telat lulus lah gitu kan. Jadi memang skripsi saya lama. Ketika saya melihat perjalanan orang-orang gitu kan, yang memang saya tuh senang nengok orang yang udah bisa jadi ini, bisa terinspirasi lah gitu kan. Jadi saya menetapkan yang pertama saya fokus kembangkan yang saya sekarang jalankan itu di DNA. Nah ketika bisnis ini berjalan sendiri atau usaha sendiri ini, saya bisa ada waktu luang lagi kan. Ini kan lagi masa-masanya penyesuaian nih dengan tim-tim baru nih, kayak
masih ngajar-ngajarkan kan. Yeah. Nah, ketika udah berjalan sendiri, ya saya coba pelan-pelan untuk branding kembali ya comeback gitu kan, comeback ke konten pribadi. Tapi ngarahnya ya memang relatable ke bisnis yang saya jalanin sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan karena abang kenal saya MTK, saya juga bakalan tetap mengeluarkan konten-konten MTK gitu kan, karena saya juga ada dedikasi buat MTK saya tuh, ada juga sih kayak rasa peduli dengan MTK tuh ada juga di benak saya gitu. Karena saya kan di mahasiswa awal, kan, mahasiswa. Nah terus yang ketiga ya kalau memang rezeki ya S2 ya S2 lah gitu. Ya bangga-banggakan nama lah. Udah banyak bang, udah banyak tuh komunikator di TikTok tuh gila, viewsnya udah jutaan. Ini kalau mak saya lihat tuh bangga dah tuh. yang nge-view tuh TikTok tuh rata-rata dosen MTK, mahasiswa MTK. Iya. Karena konten-konten saya itu tidak cuma struggling matematika, tapi struggling sebagai mahasiswa MTK. Ya benar. Kan banyak tuh jurusan MTK tuh mata kuliah. Mata kuliah ada aljabar, ada struktural aljabar, ada kombinatorika, ada analisis real. Itulah yang bisa saya sebut satu persatu. Nanti tadi dikasih satu ya abang dah. Benar. Oke. Ini last question dari saya mas. Tadi yang disampaikan banyak keresahan juga perihal anak muda juga masih bisa dibilang belum peka lah dengan keadaan sekitarnya. Nah dan sekarang kita juga mengalami ini bang, bisa dibilang bonus demografi populasi semakin banyak. Ini bisa jadi tantangan. Dan juga ini bisa juga jadi manfaat kita untuk bagaimana kita hiring SDM kita ke depannya bagaimana. Nah abang melihat ini bonus demografi ini sebagai tantangan atau manfaat, gimana lah ke depannya kita sebagai anak muda dari kacamata Bang Rafi. Adik-adik ya panggilannya. Adik-adik. Sama ya sih sebenarnya kan. Karena saya juga ngajar di SMA 2 kan, jadi tahu kan budak-budak sekarang cuman bentuknya, cuman perilakunya. Iya benar. Yang pertama karena kita dah di fase digitalisasi gitu kan, kayak informasi itu mereka kadang lebih dewasa ya kan. Benar. Dibandingkan saya nih, kok udah tahu ya masalah 1% tiap hari, yang masalah atomic habits itu terus. Kok tahu gitu, udah kemakan informasinya. Jadi yang pertama learning by doing itu sangat penting, karena kita kalau learning doang, kita kalau nggak doing pun percuma gitu kan. Jadi apa yang kamu pelajari coba didoingkan juga, dilakukan. Terus yang kedua, jangan mentah-mentah menerima informasi dari media sosial gitu. Ya benar. Karena banyak kan kayak kemarin ya pemilu ya kan. Aku milih ini gara-gara TikTok gitu kan. Karena TikTok ini sedih-sedih itu. Kok emosi jadinya yang jangan terlalu banyak makan informasi di media sosial. Boleh, tapi difilter lagi. Iya, difilter lagi. Jadikan pertimbangkan. Ini jangan benar-benar pure mentah diterima. Terus anak-anak muda sekarang karena saya ngelihat juga beberapa tuh sering ngelihat gitu kan, kok dia bisa jadi orang, kok dia bisa jadi ini. Jadikan itu sebagai patokan kita untuk belajar juga. Maksudnya kayak coba untuk pelajari gimana cara dia bisa mendaki sampai ke atas gitu. Prosesnya harus jangan hasilnya gitu. Karena ya kalau angkatan saya ini lebih mengutamakan proses dibandingkan hasil. Proses nih karena prosesnya gimana untuk mencapai hasil itu sih. Jalan aja dulu. Karena kan ada tuh beberapa yang kayak belum jalanin, tiba-tiba ini gini nak, jalan ya lo. Jalan aja lo. Kalau udah tahu rasanya gimana nanti baru tahu gitu. Salahnya di mana? Karena enggak ada patokan sukses tuh enggak ada, Bang. Sukses tuh gagal, enggak ada sukses. Saya sekarang pun masih banyak gagal gitu, pasti banyak belajar gitu. Jadi jangan berhenti belajar, jangan cepat puas kasih sama hasil gitu kan dengan apa yang kita punya, jangan terlalu cepat. Saya udah oke kok, enggak kok belum oke, kok coba lagi kan gitu. Jadi itu sih pesan saya buat kawan-kawan anak muda yang mendengarkan podcast hari ini gitu kan. Oke. Tapi Papi 2024. Tepuk tangan dulu para Rafi. Oke. Ini di last question udah pertanyaan kita. Terima kasih Bang Rafi udah sempat hadir. Sama Bang Rafi. Ini saya dipanggil juga Rapi. Rapi dari dia masuk ke organisir lah ya. Oke. Terima kasih Bang sekali lagi udah sempat hadir malam-malam di sini. Udah mau berbagi ilmu banyak sekali yang. Sampai jumpa di video selanjutnya.